wabarakatuh. Hari ini materi tentang fikih ziswaf, zakat infak sedekah. Hari ini yaitu tentang temanya jenis-jenis harta yang wajib dan tidak wajib dizakatkan. Nah, apa saja harta-harta yang wajib dan tidak wajib dizakatkan? Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, karena zakat ini merupakan zakat ini terbagi di atas zakat fitrah maupun zakat mal, dan sedangkan zakat fitrah sendiri sudah dijelaskan dalilnya, maupun zakat fitrah itu adalah bagian dari rukun Islam. Nah, kalau zakat fitrah sudah jelas harta apa saja atau zakat badan ini apa saja yang harus dizakati. Dan untuk zakat mal sendiri juga ada ketentuan harta yang wajib dizakati. Nah, jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan yaitu yang pertama, hasil muamalah. Nah, hasil muamalah yaitu keuntungan dari jual beli yang wajib dizakatkan, meliputi barang dagangan, ditambah uang kontan dan piutang yang masih mungkin kembali menurut perhitungan laba dan rugi. Besar zakat sebesar yaitu 2,5% setelah dikurangi utang dan kerugian, dengan ketentuan khusus bahwa keuntungan harus mencapai nisabnya yaitu 85 gram emas dalam mata uang sekarang, maka kurang lebih 550 juta. Dan harta yang dimiliki yaitu sudah mencapai 1 tahun. Jadi, kalaupun belum sampai 1 tahun, apalagi belum mencapai nisabnya itu 85 gram, berarti harta tersebut belum wajib dizakati. Tapi kalau sudah melebihi hal tersebut, sudah 1 tahun dan melebihi 85 gram, otomatis sudah wajib dizakati. Kemudian ada juga hasil pertanian, atau misalnya yang tanam yang hasil pertaniannya itu misalnya padi, punya sawah, terus ada buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Itu hasil panen dari pertanian, bisa berupa buah-buahan, nah ini padi maupun sayur, juga wajib untuk dizakatkan. Ketentuan yang dikeluarkan zakat pertanian adalah apabila hasil pertanian tersebut sudah mencapai kurang lebih 653 kg. Zakat yang dikeluarkan pun dibedakan apabila diairi dengan air hujan atau air sungai, maka zakat sebesar 10% dari total hasil panen. Jadi misalnya untuk yang punya sawah nih, misalnya diairi dengan apa? Air hujan ataukah dengan ada pengairan juga. Nah, itu juga ada perbedaannya. Jadi tinggal nanti dihitung tergantung, dan alangkah lebih baiknya zakat tersebut langsung kita setorkan di badan amil zakat yang sudah dibentuk oleh pemerintah biar disalurkannya sesuai dengan tepat sasaran. Kemudian selanjutnya ada ketiga yaitu hewan ternak. Nah, untuk zakat hewan ternak ini memiliki rumus tersendiri. Dia memiliki rumus tersendiri yang mana zakat hewan ternak misalnya unta. Bila 5 sampai 9 ekor unta, maka zakatnya itu senilai 1 ekor kambing. Bila 10 sampai 14 ekor unta, maka zakatnya senilai 2 ekor kambing, dan seterusnya. Kemudian ada zakat hewan ternak sapi atau kerbau. Misalnya seseorang tuh memiliki 30 sampai 39 ekor, maka zakatnya senilai 1 ekor sapi jantan atau betina berusia 1 tahun. Kemudian apabila seseorang itu memiliki 40 sampai 59 ekor, maka zakatnya itu 2 ekor anak sapi betina usia 2 tahun. Kalau misalnya dia memiliki misalnya hewan ternaknya berupa kambing, dia itu peternak kambing atau domba. Nah, bila dia memiliki 120 ekor, maka 20 ekor kambing atau domba, maka zakatnya itu 1 ekor kambing. Bila dia memiliki 120 sampai 200 ekor, maka zakatnya itu 2 ekor kambing dan seterusnya. Tapi jika dia cuma memiliki 2 ekor kambing, berarti belum masuk untuk wajib dizakati. Selanjutnya ada keempat, barang temuan. Adalah barang temuan yang berada di tanah selama bertahun-tahun dan tidak diketahui pemiliknya. Bisa berupa emas ataupun perak. Maka wajib ditunaikan zakatnya sebesar 20%. Nah, jika kita misalnya di rumah kita nih, kita di kebun, di halaman pekarangan kita lagi menggali, tiba-tiba kita menemukan emas gitu. Emas batangan. Nah, jika tidak ada yang mengaku pemiliknya sampai sudah bertahun-tahun, maka wajib tunaikan zakatnya sebesar 20%. Kemudian yang kelima, hasil profesi. Zakat yang diambil dari penghasilan atas profesi tertentu, semisalnya pegawai negeri maupun swasta, dan memiliki penghasilan senilai dengan 653 kg gabah kering, maka wajib menunaikan zakatnya sebesar
adalah zakat yang dikenakan atas harta yang diperoleh dari hasil investasi yang dimiliki. Misalnya bangunan atau kendaraan yang disewakan, kos-kosan atau maupun rental. Jadi misalnya kalian memiliki usaha kos-kosan maupun misalnya rental kendaraan, rental mobil, atau misalnya investasi berupa saham nih, berupa saham. Nah, zakat investasi ini wajib juga ditunaikan zakatnya. Zakat investasi ditunaikan pada saat sudah menghasilkan. Sedangkan modal tidak dikenakan zakat. Besar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% untuk penghasilan kotor dan sekitar 10% untuk penghasilan bersih. Jadi nanti ketika hasil investasi itu misalnya berupa kos-kosan atau misalnya rental kendaraan, usaha rental kendaraan atau misalnya investasi saham. Nah, jika sudah memperoleh keuntungan, nah itu baru dikeluarkan zakatnya. 5% untuk misalnya penghasilan kotornya, sedangkan untuk penghasilan bersihnya yang sudah bagi hasil antara modal, keuntungan dan sebagainya, nah itu sebesar 10%. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu tabungan. Di sini, apabila seorang muslim memiliki uang atau harta yang telah disimpan terhitung mencapai 1 tahun dan nilainya setara 85 gram emas dalam mata uang sekarang, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jadi misalnya kalian punya tabungan di bank, punya tabungan sudah mencapai 85 gram dan sudah 1 tahun. Nah, otomatis wajib mengeluarkan sebesar 2,5% zakatnya. Jadi kalau bisa misalkan tabungan uang berupa uang berarti sekurang-kurangnya lebih dari 550 juta. Tapi kalau misalnya tabungannya masih 5 juta itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang ke-8 yaitu emas atau perak. Ketentuannya sama seperti tabungan tadi itu. Jadi tidak ada perbedaannya, yaitu setiap muslim yang memiliki simpanan kekayaan berupa emas atau perak selama sudah mencapai 1 tahun dan nilai minimalnya mencapai 85 gram emas dalam mata uang sekarang, maka senilai kurang lebih 550 juta. Nah, wajib juga dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau misalnya punya ada simpanan di rumah berupa emas batangan nih. Emas batangan misalnya suka simpan emas batangan senilai, dia sering membeli emas dengan emas batangan seberat 10 gram. 10 gram tapi dia punya ada 10 batang. Otomatis kan sudah mencapai ya 10 kali 10 berarti berapa? 100 gram emasnya kan. Nah, otomatis kalau seperti itu berarti tandanya dia sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, oke. Selanjutnya, jenis harta yang diperselisihkan zakatnya. Nah, kalau tadi harta ada 8 harta yang wajib untuk dizakati, selanjutnya ini adalah jenis-jenis harta yang diperselisihkan zakatnya. Jadi bisa saja dia dikenakan zakatnya, bisa saja dia tidak wajib untuk dizakati atau haram untuk dizakati. Nah, seperti apa? Kita lihat. Yang pertama yaitu ada rikas, harta yang terpendam peninggalan jahiliyah. Nah, rikas secara bahasa meliputi harta terpendam dan barang tambang. Adapun menurut istilah syariah maknanya terbatas pada harta terpendam peninggalan jahiliyah dan tidak termasuk hasil tambang menurut pendapat yang benar. Nah, ini adalah pendapat dari jumhur ulama bersama Ibnu Hazm rahimakumullah yang dibenarkan oleh Al-Albani rahimakumullah. Nah, di sini ada hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1499 dan Muslim 1710, di mana dijelaskan bahwa korban pertambangan mati sia-sia tanpa ganti rugi 1, dan pada rikas ada 1/5 bagian yang wajib dibayarkan. Nah, dalam hadis di atas Rasulullah SAW membedakan hukum yang berlaku pada barang tambang dan rikas. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan makna antara keduanya menurut istilah secara syariah. Jadi, di sini juga masih ada timbul perdebatan. Harta yang diperselisihkan atau rikas ini menurut sebagian besar ulama, jumhur ulama sepakat bahwa rikas itu adalah misalnya contoh nih harta peninggalan zaman jahiliyah, betul-betul zaman sebelum datangnya Islam. Yaitu jika kita misalnya kalau di Indonesia kayaknya mungkin sangat jarang ya, di Arab sana misalnya yang tinggal di Arab sana, terus di rumahnya dia tiba-tiba menumpukan sendok misalnya, sendok di situ sendok perak, terus ada tulisannya tahun di mana tahun sebelum
datangnya Islam. Nah, itu berarti termasuk dalam hari patut dizakati atau tidak gitu, harta yang terpendam di jari zaman peninggalan jahiliyah tersebut. Karena ini juga harta ini bisa saja berupa menjadi bentuknya adalah artefak ya, karena benda-benda bersejarah gitu. Selanjutnya ada madu. Nah, madu di sini kalau tadi di harta yang wajib dizakati itu adalah hasil pertanian. Nah, menurut Al-Imam Abu Hanifah dan Ahmad rahimahullah berpendapat bahwa madu terkena kewajiban zakat. Namun pendapat ini sebenarnya lemah sebab pada asalnya tidak ada kewajiban zakat pada suatu jenis harta hingga ada dalil yang menunjukkannya. Nah, untuk madu sendiri sebenarnya di mana dalam ayat Al-Qur'an disebutkan juga kan bahwa bagaimana bahwa di hasil bumi, bahwa zakat itu keluarkanlah zakatnya dari hasil bumi maupun perkebunan. Nah, sedangkan yang ada di bumi maupun yang ada di laut. Nah, sedangkan madu ini kan adalah sebuah cairan yang asalnya dari binatang, yaitu lebah. Nah, karena sebab pada asalnya tidak ada kewajiban zakat pada suatu jenis harta, hingga dalil. Nah, sementara dalam hal ini ada dalil yang menunjukkan baik dari sisi nas, keutamaan dalil maupun kiasnya, hadis-hadis yang diriwayatkan dalam hal ini tidak ada sabit tetap dan semuanya daif atau lemah. Sehingga madu ini termasuk kepada harta yang benda yang diperselisihkan dan sehingga tidak wajib untuk dizakati. Kemudian yang selanjutnya adalah barang tambang. Nah, barang tambang selain emas dan perak, karena pada asalnya suatu harta tidak terkena kewajiban zakat hingga ada dalil yang menunjukkannya, sedangkan dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya zakat barang-barang tambang, maka kita berjalan di atas hukum asalnya. Nah, sehingga barang selain tambang, selain emas dan perak pun sampai hingga sekarang pun masih diperselisihkan apakah wajib untuk dizakati atau tidak. Kemudian ada barang permata selain emas dan perak, minyak ambar dan kasturi serta ikan. Nah, sebagai besar ulama ada yang berpendapat bahwa barang-barang permata selain emas dan perak juga seperti berlian, mutiara, zamrud dan permata lainnya terkena kewajiban zakat. Namun tidak diragukan, tapi pendapat tersebut sifatnya lemah gitu. Karena pada asalnya setiap harta terbebas dari zakat hingga ada dalil yang menetapkan. Nah, sedangkan untuk barang permata maupun permata selain emas dan perak ini kan sampai saat ini belum ada dalil yang menentukannya. Adapun hadis pun sifatnya daif. Sedangkan dalam hal ini tidak ada dalil kan. Nah, sehingga hampir sampai sekarang ini pun masih diperselisihkan. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.